Alexis Saelemaekers resmi perpanjang kontrak. Alexis Saelemaekers menegaskan komitmennya bersama AC Milan setelah menandatangani kontrak yang berdurasi panjang. Kesepakatan ini menjadi sinyal kepercayaan klub terhadap peran penting pemain asal Belgia tersebut. AC Milan mengikat Saelemaekers hingga musim panas 2031 melalui kontrak 5 tahun yang akan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2026. Ia tetap bermain dengan kontrak lama sampai kompetisi 2025-2026 berakhir. Mantan bek Arsenal Takehiro Tomiyasu resmi gabung Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam resmi mengamankan jasa Takehiro Tomiyasu untuk paruh kedua musim ini. Bek asal Jepang itu menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026. Bek 25 tahun ini sebelumnya membela Arsenal di Liga Inggris, namun cedera lutut membuatnya absen sejak Oktober 2024. Pengalamannya bermain di Serie A dan juga Liga Inggris sebelumnya turut membentuk kemampuan bertahan yang kini menjadi matang. Ousmane Dembélé menangi gelar pemain FIFA terbaik 2025. FIFA mengumumkan pemenang gelar pemain terbaik dunia 2025. Dia adalah pemain depan PSG, yakni Ousmane Dembélé. Dembélé mengalahkan dua pesaingnya, salah satunya adalah kompatriotnya di timnas Prancis yakni Kylian Mbappé dan juga bintang muda Barcelona yakni Lamine Yamal. Nasib Mo Salah di Liverpool diputuskan setelah Piala Afrika. Meski situasi kini membaik, nasib dari Mohamed Salah di Liverpool masih belum aman. Setelah ajang Piala Afrika, klub kini akan putuskan nasib dari sang pemain. Dilansir dari Mirror, situasi dari Mo Salah nampaknya masih belum baik-baik saja. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut, Liverpool dinilai akan memutuskan masa depan Salah selepas Piala Afrika yang akan berlangsung di tanggal 21 Desember 2025 sampai 18 Januari 2026. Paulo Dybala segera berpisah dengan AS Roma. Paulo Dybala akan habis kontraknya di AS Roma di akhir musim ini. Kedua pihak sepakat tidak akan memperpanjangnya. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala segera berpisah dengan Roma. Dybala akan memperpanjang kontraknya di tanggal 30 Juni 2026. AS Roma pun tidak akan menahan sang pemain. Artinya musim ini menjadi panggung terakhir Dybala bersama Serigala Ibu Kota. Paulo Dybala dikabarkan tidak kerasan di bawah tulisan Gianpiero Gasperini. Dybala baru bermain sebanyak 10 kali, diantaranya 5 menjadi starter. Christensen dan Rashford bawa Barcelona melaju 16 besar. Barcelona berhasil mengalahkan Guadalajara di babak 32 besar Copa del Rey di Estadio Pedro Escardin. Barca baru bisa mencetakkan gol di babak kedua lewat gol dari Andreas Christensen dan juga Marcus Rashford. Hasil ini membuat Barcelona melaju ke babak 16 besar. Sedang perjalanan dari Guadalajara di Copa del Rey harus terhenti di babak 32 besar. Walcott dan juga Joe Hart kompak sebut Aston Villa kandidat juara. Mantan pemain Arsenal Theo Walcott dan juga mantan kiper Manchester City Joe Hart nampak kompak. Mereka sama-sama menyebut Aston Villa menjadi pesaing juara Liga Inggris musim ini. Di Premier League, kemenangan atas West Ham United menjaga Villa berjarak 3 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Pasukan Unai Emery yang kini berada di peringkat ketiga cuma tertinggal 1 poin dari Manchester City yang ada di urutan yang kedua. Mantan penyerang Arsenal yakni Theo Walcott termasuk yang meyakini bahwa Villa adalah duri untuk misi meriam London mendapatkan juara. Bos Leverkusen kritik cara Madrid perlakukan Alonso. Belum setengah musim berjalan, posisi dari Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid sudah mendapatkan sorotan. Hal itu dikritik oleh CEO Bayer Leverkusen yakni Fernando Caro. Kamu tahu dia Alonso adalah pelatih terbaik dengan bakat yang luar biasa, tetapi dia menghadapi konteks yang berbeda di Madrid. Jika presiden mengatakan bahwa sang pelatih buruk, jika pelatih dibiarkan berjuang sendiri dan selalu menjadi orang yang menerima kritik, maka situasinya sangat berbeda dengan yang dia alami di Leverkusen. Karena kami semua bekerja sama dan tidak membiarkan pelatih terisolasi sendiri, ujar dari CEO Leverkusen. Hansi Flick isyaratkan Barca belum sebagus musim lalu. Barcelona tampil eksplosif untuk merajai sepak bola Spanyol musim lalu. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengindikasikan timnya baik tapi belum sebagus sebelumnya. Hansi Flick menyinggung tentang badai cedera dari pemain yang dialami skuadnya di awal musim ini. Bagaimanapun, Hansi Flick menegaskan level Barcelona pelan-pelan meningkat.
Barcelona mengemaskan 63 gol dan sudah kemasukan 31 gol dalam total 23 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Barca bahkan sudah 4 kali kalah, nyaris separuh dari total di musim lalu dengan meraih 17 kemenangan. Jersey Messi lebih laku daripada Ronaldo di Eropa. Lionel Messi boleh jadi tak berkarir lagi di Eropa, namun jersey kapten Inter Miami tersebut masih laris dibeli di benua biru ketimbang Cristiano Ronaldo. Menurut laporan dari Sport People, jersey Messi menempati posisi kedua dalam penjualan tertinggi di Eropa di tahun 2025. Banyak 1,28 juta kaos sepak bola dengan nama Lionel Messi yang terjual. Penjualan kaos Messi bahkan jauh mengungguli rival utamanya di sepak bola Cristiano Ronaldo. Jersey dengan nama CR7 terjual kurang dari 1 juta, yakni sekitar 925.000. 3 pemain inti MU berangkat ke Piala Afrika. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengomentari kepergian dari Amad Diallo, Bryan Mbeumo, dan juga Naser Misraoui ke Piala Afrika 2025. Ia menyebut timnya siap tampil tanpa diperkuat 3 pemain tersebut. Seperti diketahui, Piala Afrika 2025 akan segera digulirkan. Negara-negara Afrika mulai memanggil para pemain terbaik mereka untuk bisa mempersiapkan diri untuk turnamen tersebut. Di Piala Afrika tahun ini ada 3 pemain MU yang akan ikut serta. Naser Misraoui membela Maroko, Bryan Mbeumo membela Kamerun, dan Amad Diallo membela Pantai Gading. Masa depan Mike Maignan masih menggantung. Situasi kontrak dari Mike Maignan kembali menjadi perhatian utama AC Milan. Negosiasi perpanjangan kontrak yang belum menemui titik terang membuat masa depannya di San Siro kini menggantung. Jika Maignan memutuskan pergi, Milan tidak ingin kehilangan momentum di bursa transfer. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, salah satu opsi besar yang dipertimbangkan adalah Alisson Becker dari Liverpool. Alisson masih memiliki 1 tahun kontrak bersama Liverpool dan menerima gaji bersih sekitar 8 juta euro per musim. Milan menilai pengalaman dan kualitasnya bisa langsung mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Maignan. 400 hari Ruben Amorim di MU, performa masih belum konsisten. MU telah melewati 400 hari bersama Ruben Amorim sebagai manajer. Harapan besar yang mengiringi kedatangannya belum sepenuhnya terwujud di atas lapangan. Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, Amorim sudah memimpin MU dalam 59 laga kompetitif di semua ajang. Di Liga Inggris 2025-2026, performa MU di bawah Amorim juga belum stabil. Hingga pekan ke-16, mereka berada di peringkat yang ke-6. Sedangkan dari 59 laga, MU sudah kebobolan 118 gol dan mereka hanya mampu mencatatkan 6 kali clean sheet, angka yang jauh dari ideal untuk tim besar sekelas MU. AC Milan tetap incar Joshua Zirkzee meski Niklas Füllkrug tersedia. AC Milan dikabarkan masih menargetkan Joshua Zirkzee dari Manchester United di bursa transfer Januari. Klub Italia ini ingin memperkuat lini depan mereka meski Niklas Füllkrug dari West Ham United tersedia. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Milan tetap menjaga ketertarikan kepada Zirkzee dari Manchester United. Mereka dikabarkan telah berkomunikasi dengan agen pemain Belanda ini beberapa pekan terakhir. Zirkzee sendiri terbuka meninggalkan Old Trafford, namun negosiasi diyakini tidak akan mudah karena United menginginkan pinjaman dengan kewajiban pembelian permanen senilai 35 juta euro. Dan Barcelona bisa cabut di Januari jika ada tawaran. Maka André ter Stegen kembali menjadi sorotan setelah pulih dari cedera punggung. Kiper Barcelona ini kini sudah mendapatkan izin medis dan masuk ke dalam skuad 3 pertandingan berturut-turut. Menurut laporan dari Sport, situasi ter Stegen bisa berubah jika Tottenham ikut menawar. Klub Liga Inggris ini serius mempertimbangkan memperkuat posisi kiper mereka di Januari nanti. Tottenham menilai ter Stegen sebagai opsi yang ideal mengingat performa dari Vicario belakangan ini menuai kritik. Tawaran pinjaman dengan nilai opsi pembelian serta pengambilan gaji penuh bisa menjadi paket menarik bagi sang kiper. MU siap lawan klub Liga Inggris lain demi Antoine Semenyo. MU dikabarkan siap meluncurkan langkah untuk bisa mendatangkan Antoine Semenyo di bulan Januari nanti.
Menurut laporan The Independent, MU bersiap mendatangkan Semenyo jika klub pesaing membuat langkah lebih dahulu. Rencana ini menunjukkan tekad klub untuk bisa mengamankan penyerang asal Ghana tersebut. Semenyo sendiri memiliki klausul rilis mencapai 65 juta euro dan klausul ini harus diaktifkan sebelum 15 Januari agar Bournemouth punya cukup waktu untuk mencari pengganti. Manchester United ingin lepas Bruno Fernandes, Bayer siap menampung. Bruno Fernandes membuat pengakuan yang mengejutkan soal masa depannya di Manchester United. Dia menyebut ada pihak internal klub yang sempat ingin melepasnya di bursa transfer musim panas lalu. Di balik keputusan bertahan tersebut, spekulasi soal masa depan dari Fernandes justru semakin liar. Kini Bayern Munchen disebut-sebut ikut memantau situasi dari sang kapten Setan Merah. Tertarikan Munchen terhadap Bruno Fernandes dilaporkan cukup serius dalam beberapa waktu terakhir. Osper melaporkan raksasa Bundesliga itu disebut sangat mengagumi kualitas dari gelandang serang Portugal tersebut. Chelsea tertarik rekrut Thiago Silva lagi. Thiago Silva masih belum mau pensiun. Bek veteran 41 tahun itu ingin balik ke Eropa di Januari nanti. Thiago Silva sedianya masih punya kontrak hingga musim panas 2026 di Fluminense. Namun di Januari nanti pada bursa transfer musim dingin, Silva berencana balik ke Eropa. Dilaporkan oleh Tribuna, Thiago Silva PD masih bisa bermain di level tertinggi walau sudah usur. Silva kini menjaga mimpi untuk bisa bermain di Piala Dunia bersama timnas Brasil untuk terakhir kali. Ini calon pengganti Enzo Maresca di Chelsea jika dipecat. Maresca secara mengejutkan menyebut 48 jam terakhir sebagai periode paling berat sejak dirinya menangani The Blues. Ia juga menyinggung soal minimnya dukungan yang ia rasakan ketika menangani Chelsea. Dengan rekam jejak Chelsea yang dikenal tidak ragu melakukan pergantian manajer, komentar Maresca berpotensi mematik reaksi dari jajaran para petinggi klub. Meski belum tentu langsung berujung pada perubahan situasi di kursi pelatih, juga tidak mungkin manajemen kini mulai memetakan opsi lain sebagai langkah antisipasi. Jika Chelsea benar-benar mempertimbangkan pergantian nakoda, beberapa nama kini mulai masuk ke dalam radar. Di antaranya adalah Zinedine Zidane, Gareth Southgate, Liam Rowe Senior, Frank Lampard, Brendan Rodgers, dan juga Erik ten Hag.